Kita muslim kan? Coba mari kita bayangkan sejenak dunia pada abad ke-6. Dimulai kita membayangkan sebuah tanah yang luas, panas, gersang, diapit oleh dua kekuatan besar. Di barat ada kekaisaran Romawi dengan kejayaan filsafat, seni, dan arsitekturnya yang cukup megah. Di timur ada Persia dengan filsafat dan kebudayaan, dengan sistem pemerintahan yang juga kuat, dengan taktisra yang juga menjulang dahsyat. Dua peradaban yang telah berbilang abad yang menjadi mercusuar dunia pada saat itu. Lalu di tengah keduanya ada Jazirah Arab, sebuah wilayah yang nyaris tidak diperhitungkan. Gersang, terpecah belah oleh suku-suku, tidak memiliki istana megah, tidak memiliki sistem pemerintahan, sistem pendidikan yang kuat. Namun tak diduga justru di tempat inilah sesuatu yang luar biasa terjadi. Islam diutus, tapi perhatikan baik-baik. Islam tidak datang dengan membawa narasi kebudayaan nenek moyang yang kita itu harus bersaing dengan Romawi atau Persia. Dengan narasi mari kita kembali ke akar kebudayaan kita. Kita taklukkan dunia. Bahkan Islam tidak hadir untuk sekedar mengejar ketertinggalan peradaban atau meniru apa yang sudah ada. Mencoba untuk menjadi lebih baik, mencoba untuk menjadi yang pertama. Tapi mulanya Islam datang untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Sebelum bicara apapun, Islam datang justru untuk membenarkan dan memurnikan hakikat manusia. Untuk mengingatkan bahwa kita bukan sekedar makhluk yang berlari saling mengejar mengungguli, bukan sekedar bagian dari satu sistem yang terus berputar. Al-Quran justru turun dengan satu misi yang jelas. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Bukan cahaya yang dimaknai gemerlap pencapaian materi, tapi cahaya yang lebih besar, yang membuat terang hakikat kemanusiaan kita. Siapa kita di dunia? Untuk apa kita hidup? Dan kemana setelah kita mati? Dan inilah yang membedakan Islam dengan peradaban sekuler hari ini. Kita hidup di zaman di mana sains berkembang pesat, teknologi semakin canggih, kita punya kecerdasan buatan, komunikasi tanpa batas, bahkan eksplorasi luar angkasa. Namun apakah itu semua membuat jiwa kita terang? Faktanya mari kita lihat. Di balik semua pencapaian ini, hari ini kita menyaksikan angka gangguan kejiwaan yang terus meningkat. Kita juga menyaksikan dan mengalami harta kekayaan terdistribusi secara cukup mengenaskan. Teknologi canggih digunakan untuk saling serang dan membunuh hanguskan. Depresi bahkan menjadi epidemi global. Bunuh diri semakin tinggi, bahkan di negara-negara yang dianggap paling maju. Dan ini terbukti bahwa manusia dengan pencapaiannya ternyata masihlah zulumat dan membutuhkan nur. Meskipun hidup di tengah berbagai macam kemewahan, kemegahan, kenyamanan, pencapaian agung yang banyak disembah-sembah hari ini. Kenapa? Karena bagi kita, kemajuan yang tidak berlandaskan tauhid hanya akan menghasilkan kehampaan. Peradaban yang melepaskan Tuhan dari fondasinya hanya akan menciptakan generasi yang kehilangan arah, kehilangan kompas moral, bahkan kehilangan kejelasan, sampai-sampai dia kebingungan membedakan mana laki-laki, mana perempuan. Dan inilah yang sering dilupakan. Karakter utama peradaban Islam adalah prinsip ruhiyah. Kesadaran bahwa semua ini memiliki makna, memiliki tujuan, memiliki arah yang jelas. Lalu dari sinilah Islam menempatkan sains, kebudayaan, segala aspek kehidupan dalam satu frame dan fondasi yang kokoh. Apa itu? Tauhid. La ilaha illallah. Bahwa tidak ada yang lebih tinggi dari Allah. Tidak ada ilmu yang benar jika terlepas darinya. Tidak ada budaya yang bermakna jika tidak tunduk padanya. Dan itulah yang menjadikan peradaban Islam berbeda dengan peradaban Barat sekuler hari ini. Kita meyakini bahwa kita diciptakan untuk Allah, dan kepadanya lah kita akan kembali. Maka penghidupan kita, semua amanah yang Allah beri pada kita, profesi kita, keilmuan kita, kecerdasan kita, penemuan-penemuan kita, semuanya akan kita pertanggungjawabkan kelak. Lalu dari prinsip inilah peradaban Islam muncul dengan karakter yang jelas dan berbeda total dari dunia sekuler hari ini.